pada zaman dahulu hiduplah sebuah keluarga. Keluarga ini tidak memiliki anak. Ya. Lalu suaminya yang bernama Ishak berdoa kepada Tuhan. Tuhan, tolonglah berikan kami anak. Lalu Tuhan mendengarkan doanya. Setelah 20 tahun berdoa kepada Tuhan. 20 tahun, lama sekali ya. 20 tahun baru Tuhan memberikan anak. Ya, istrinya bernama Ribka, lalu mengandunglah Ribka. Tapi Ribka merasa kesakitan waktu dia mengandung. Lalu Ishak berdoa kepada Tuhan, Tuhan, Ribka istri saya sangat kesakitan mengandung anaknya. Lalu Tuhan berkata bahwa di dalam kandungannya ada 2 orang anak. Anak kembar, tapi anak bungsu akan menjadi lebih besar dari abangnya. Anak bungsu akan menjadi bangsa yang hebat. Suatu saat kelak nanti dia akan menjadi bangsa yang besar. Dia akan lebih besar dari abangnya, kata Tuhan. Ya, lalu genaplah waktunya bagi Ribka untuk melahirkan anaknya. Ternyata anak kembar. Yang pertama badannya berbulu, ya. Lalu diberi nama Esau. Lahir dia badannya berbulu. Kemudian yang kedua lahir memegang tumit abangnya, ya. Sebelum dia lahir, sebelum abangnya lahir dipegangnya tumit abangnya. Dia mau duluan lahir, tapi dia akhirnya belakangan lahir. Kulitnya licin, ya, tidak ada bulunya, halus. Dikasihlah namanya Yakub. Entah kenapa papanya si Ishak ini kasih anaknya Yakub namanya. Padahal arti nama Yakub itu adalah penipu, ya. Dikasih nama anak yang keduanya adalah Yakub. Ya. Setelah besar keduanya berbeda. Hobinya pun berbeda. Yang satu si Esau badannya berbulu, suka dia berburu, pandai memanah. Akhirnya dia suka pergi ke padang rumput berburu hewan. Dipanahnya nanti rusa, dipanahnya kambing hutan, apa yang bisa dipanahnya, dipanahnya. Lalu dibawanya pulang, diolahnya, dimasaknya. Dan papanya si Esau suka makan makanan hasil buruan si Esau. Papanya tadi namanya Ishak ya. Ishak suka kali kalau udah datang anaknya si Esau bawa daging buruan. Nah, senanglah dia makan makanan itu. Tapi si Yakub orangnya, hobinya dia nggak suka berburu, tapi dia suka tinggal di kemah. Anaknya tenang, ya. Anaknya suka membantu mamanya memasak. Jadi dia menjadi kesayangan mamanya. Yang satu kesayangan papa, yang satu kesayangan mama. Ya, akhirnya mamanya lebih sayang dengan Yakub. Ketika mamanya memasak, si Yakub memperhatikan, akhirnya si Yakub jadi pandai memasak. Itu dia. Suatu hari si Esau pergi berburu, tetapi dia tidak mendapatkan hasil buruannya. Dia pulang dalam keadaan yang sangat lapar. Dilihatnya si Yakub sedang memasak sup kacang merah. Ya, sup atau bubur ya. Ya sama sajalah sup bubur kacang merah ya, sup kacang merah. Kemudian dia mencium aromanya. Wangi sekali. Wangi sekali, saya sedang lapar sekali, aduh. Lalu dia bilang kepada si Yakub, "Kub, kasih dong abang semangkok sup kacang merah. Abang lapar sekali," kata si Esau. Lalu Yakub bilang begini, "Boleh, tapi dengan satu syarat." "Apa syaratnya, Kub?" "Juallah dulu hak kesulunganmu kepadaku." Maksudnya adalah kamu jadi anak terakhir, saya jadi anak pertama. Hak kesulungan.
Sulung itu artinya anak pertama. Jadi kamu jual hak kesulunganmu itu kepadaku, lalu saya akan memberikan kepada kamu satu mangkok sup kacang merah. Setuju? Kata si Yakub. Lalu si Esau pikir begini, untuk apa hak kesulungan itu? Sebentar lagi mau matinya saya ini, kata si Esau. Ya udahlah, untuk kamu pun hak kesulungan itu, mintalah sini bubur kacang merah. Lalu dikasihnya lah sup kacang merah, dimakan sama si Esau. Si Esau sudah berjanji, dia sudah bersumpah kalau hak kesulungan itu jatuh kepada si Yakub. Esau memandang rendah tentang hak kesulungannya. Hak kesulungan itu adalah ada hak istimewa. Hak untuk anak yang pertama, anak sulung, anak yang abangan, anak yang baru lahir, anak yang pertama lahir itu menurut adat orang Yahudi akan memperoleh berkat daripada Tuhan 2 kali lipat dari saudara-saudaranya yang lain. Tapi si Esau memandang rendah itu. Enggak pentingnya pikirnya seperti itu ya. Enggak peduli dia dengan hak kesulungannya itu. Dikiranya itu berkat Tuhan itu tidak ada. Ya, akhirnya dia menjualnya. Oke. Suatu malam Tuhan berbicara kepada Ishak. Katanya begini, Ishak, akulah Tuhan ayahmu Abraham. Ternyata si Ishak ini papanya namanya si Abraham. Si Abraham itu adalah sahabat Tuhan, ya. Dan Tuhan berbicara kepada Ishak, anaknya Abraham. Ishak, akulah Tuhan ayahmu Abraham. Aku beserta dengan engkau. Aku akan memberkati keturunanmu, kata Tuhan kepada Ishak. Senang sekali lah si Ishak bahwa Tuhan akan memberkati keturunannya, anak-anaknya, ya. Dipanggilnya lah si Esau. Si Esau ya. Si Esau ini mamanya si Ribka tidak suka dengan si Esau. Kenapa? Karena si Esau menikahi 2 orang perempuan Het. Orang Het ini adalah orang yang tidak peduli kepada Tuhan. Perempuan-perempuan Het adalah perempuan yang tidak menghormati Tuhan. Mereka tidak menghargai Tuhan. Mereka nggak peduli, nggak ada Tuhan itu, katanya begitu. Ya, akhirnya si Esau tingkahnya pun sudah mengikuti perempuan-perempuan Het. Sedih sekali si Ribka punya menantu yang seperti itu. Ya. Sedih sekali si Ishak melihat anaknya seperti itu. Tapi karena dia anak yang pertama, maka dia dipanggil untuk menerima berkat. Ya, Tuhan akan memberkati anak sulung. Ya, lalu kemudian setelah berapa lama Ishak merasa bahwa dia umurnya tidak akan lama lagi. Dia harus memanggil anaknya supaya anaknya mendapat berkat dari Tuhan. Waktu itu dia sudah tua dan matanya sudah kabur. Sudah rabun melihat. Enggak nampak lagi orang kalau melihat karena dia sudah tua. Lalu dipanggilnya lah si Esau. Karena si Esau akan mendapat berkat dari Tuhan melalui ayahnya, melalui papanya. Esau, ya papa, pergilah berburu, tangkaplah buruan, olahlah. Buatlah makanan kesukaan papa, lalu papa akan memakannya, setelah itu papa akan memberkati kamu. Baik papa, kata si Esau. Pergilah si Esau, diambil panahnya, diambil tabung panahnya. Ya, pergi dia, waduh senang sekali dia. Papanya akan memberkati. Dia pergi mencari hewan buruan. Didengar sama mamanya si Ribka. Papanya akan memberkati si Esau. Katanya begini, Yakub. Iya mama, kata si Yakub. Papamu akan memberkati si Esau. Dia akan berdoa dan berkat Tuhan akan turun kepadanya. Sekarang dengarkan apa kata mama. Karena dia anak kesayangan mama. Mamanya pengen kalau dia juga dapat berkat. Pergilah ke kandang domba kita, ambillah 2 ekor anak kambing. Lalu mama akan memasaknya, membuat makanan kesukaan papamu, lalu papamu akan memakannya dan akan memberkatimu.
Gak mau si Yakub, takut dia. Mama, aku tidak mau. Tidak mau, aku takut. Kenapa kamu takut, Kub? Kata mamanya. Badanku licin. Sedangkan badan Esau berbulu. Nanti kalau papa meraba tanganku, lalu dia tahu aku ini Yakub, pastilah aku akan berdosa. Bisa-bisa dapat hukumannya, dikutuk jadinya. Dia tidak mau. Tapi apa kata mamanya? Mamalah yang akan menanggung dosanya. Kata mamanya, karena mamanya pengen kali anaknya yang si bungsu ini dapat berkat. Ya, karena dia tidak suka dengan si Esau. Si Esau punya istri 2 orang Het yang membenci Tuhan. Tak peduli kepada Tuhan. Ya, jadi mamanya mau pengen anaknya yang mendapat berkat. Yang baik ini menurut mamanya. Lalu datanglah mamanya. Sudah, ambil saja 2 ekor anak kambing. Mama akan olah, nanti bulu kambingnya akan mama bersihkan, akan dibuat, dililitkan ke leher Yakub sama ke tangannya. Nanti kalau papa mau meraba, wah sudah ada bulunya, berarti ini sudah si Esau. Lalu mamanya mengambil jubah atau pakaian yang dipakai oleh si Esau. Dipakaikan ini, pakaiannya ini ke si Yakub. Lalu kulit kambing tadi dililitkan ke leher dan ke tangannya. Jadi berbulu ya. Kemudian si Yakub membawa makanan ke kamar papanya. Papa, bangunlah, makanlah. Lalu papanya kaget. Kok cepat sekali anakku kamu mendapatkan buruanmu. Tuhan Allahmu yang melakukannya untukku, Papa. Kemudian papanya bangun. Papanya pikir, loh, suara Yakub. Disuruh lagi mendekat. Esau, mendekatlah anakku. Nah, mendekatlah si Yakub ini, lalu diraba sama papanya. Diraba lehernya, karena papanya kan tadi rabun. Diraba tangannya. Lalu papanya pikir, badan Esau. Kulit Esau. Berbulu. Suara Yakub. Benarkah engkau ini anakku Esau? Benar, Papa. Mendekatlah anakku. Setelah papanya makan, akhirnya papanya berdoa untuk si Yakub. Diberkati si Yakub. Yakub, engkau akan menjadi bangsa yang besar. Berkat Tuhan akan turun melimpah atasmu. Saudaramu akan menjadi hambamu. Pokoknya berkatnya luar biasa sekali untuk si Yakub. Ya, semua berkatnya dicurahkan kepada si Yakub. Papanya pikir itu si Esau anak pertama. Karena menurut adat orang Yahudi, anak sulunglah yang diberkati pertama. Ya, tapi itu jatuh kepada si Yakub. Papanya tidak tahu. Ya, baru saja Yakub pergi, Esau datang dari padang rumput membawa buruannya. Dapat buruan dia, kemudian diolahnya. Setelah itu dia datang ke kamar papanya, dia bilang, Papa, bangunlah. Aku sudah membawa hasil buruanku, makanlah. Papanya kaget. Bukankah kamu yang datang tadi? Bukan, Papa, bukan. Aku baru datang. Tapi aku sudah memberikan semua berkat itu. Ada yang datang pertama tadi. Bukankah itu kamu? Menangislah si Esau. Bukan aku, Papa. Dia nangis. Berkatilah aku, Papa. Katanya. Dia nangis, Papa, berkati aku, Papa. Katanya sama papanya. Lalu papanya bilang, sudah tidak ada lagi berkat. Sudah kuberikan semuanya kepada dia. Esau pikir, pastilah itu si Yakub. Makanya namanya Yakub penipu, karena dia sudah menipu aku 2 kali. Kata si Esau. Marahlah si Esau. Dibilangnya begini, sebentar lagi
kalau ayahku ini meninggal setelah selesai perkabungan, maka akan kubunuh si Yakub, kata abangnya. Didengar sama mamanya si Ribka, ya, bahwa si Esau abangnya mau membunuh adiknya. Lalu dipanggilnya lah si Yakub. Yakub, dengarlah, abangmu Esau akan membunuh kamu. Larilah ke rumah pamanmu, si Laban, nama pamannya Labannya, pergilah ke Aram Mesopotamia. Jarak itu jauh loh, berhari-hari dari rumahnya. Ya, pergi ke sana sampai abangmu ini reda amarahnya, tidak marah lagi dan tidak berencana untuk membunuh kamu. Kemudian si Yakub dipanggil sama papanya si Ishak, sama mamanya. Dikasih pesan sama si Ishak. Yakub, kalau kamu nanti pergi ke rumah pamanmu, janganlah mengambil istri orang Het atau orang Kanaan atau orang apapun, tapi ambillah istri dari keluarga ibumu, ya, dari anak pamannya nanti istrinya. Itu pesan papanya, ya, sama mamanya. Lalu papanya tahu kalau si Esau berencana mau membunuh si Yakub. Akhirnya mereka menyuruh si Yakub pergi ke rumah pamannya. Ya. Kemudian larilah si Yakub pergi ke rumah pamannya. Di rumah pamannya jauh. Jaraknya berhari-hari ya. Suatu hari ini sudah malam ya, dia lari sudah malam. Jadi dia bermalam dulu. Dia mengambil sebuah batu sebagai bantal, dia tidur pada malam itu dan dia melihat ada satu tangga. Tangga ini ujungnya dari langit sampai ke bumi, ya. Dan ada malaikat yang turun naik dari tangga itu. Kemudian berbicaralah Tuhan. Tuhan memperkenalkan diri kepada si Yakub. Yakub, akulah Tuhan Allah Abraham dan Allah Ishak. Aku menyertai engkau. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Kata Tuhan. Ya, kemudian apa yang terjadi? Yakub berjanji bahwa jika Tuhan memberkati, menyertai dia dan suatu saat nanti dia akan pulang ke rumah keluarganya, maka Tuhan akan menjadi Allahnya sampai selama-lamanya. Apa yang terjadi pada kisah Yakub di rumah pamannya, kisahnya bersambung pada pertemuan berikutnya. Oke, ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, Miss-nya yang bertanya. Nomor 1. Mengapa Yakub dan Esau bertengkar? Karena Icon tam. Mengapa Esau dan Yakub bertengkar? Iya, Kenjo. Karena Yakub sudah diberkati, jadi mereka berantem. Oke, Sapier. Mereka merebutkan hak sulung. Karena Yakub merebut hak kesulungan abangnya sehingga dia mendapat berkat dari Tuhan melalui ayahnya. Bagus ya. Yakub dan Esau bertengkar karena Yakub mencuri hak kesulungannya. Menurut kamu siapa yang salah di situ? Yakub atau Esau? Yakub. Yakub salah. Esau salah. Oke. Siapa yang Iya. Keduanya Esau. Sabar dulu, sabar. Esau, karena awalnya Tuhan sudah mengatakan Yakublah yang akan memiliki hak sulung. Dua-duanya Sabar dulu, sabar. Jangan rame-rame, nanti suaranya macet-macet. Tunjukkan icon tam siapa yang bisa menjawab. Ya, coba Sapier. Siapa yang salah, Sapier?
Esau yang salah, Miss, karena awalnya Tuhan sudah mengatakan Yakublah yang akan memiliki hak sulung. Yakublah yang akan diberkati Tuhan. Esau salah di mana? Esau salahnya karena dia ingin membunuh Yakub. Karena ingin membunuh Yakub. Oke, Kristabel. Menurut kamu siapa yang salah? Si Esau atau si Yakub? Dua-duanya, Miss. Dua-duanya. Oke, coba kasih tahu di mana salahnya dua-dua. Si Esau karena dia itu membunuh adiknya dan juga dia menikah dengan istri orang yang head itu. Kalau si Yakub karena dia ambil hak sulungnya si Esau. Oke. Owen, siapa yang salah menurut kamu, Owen? Esau, Miss. Kenapa? Karena dijualnya kesulungannya dengan semangkok sup kacang merah. Karena dijualnya hak kesulungannya dengan semangkok sup kacang merah. Jadi si Esau, si Yakub nggak salah. Owen, si Yakub nggak salah, Owen. Yakub salah juga. Di mana salahnya? Apa yang salah katanya Yakub? Kenapa? Karena dia berusaha mencuri kesulungan dengan cara mencuri. Dicurinya kesulungannya. Dicurinya hak kesulungan abangnya. Dia mencuri berkat Tuhan. Dia mengambil berkat Tuhan dengan caranya mencuri, ya? Ya, Miss. Jadi mamanya si Ribka nggak salah. Salah, Miss. Salah, Miss. Salah mamanya. Salah, Miss. Waduh. Salah. Banyak, Miss. banyak Salah, Miss. Salah, Miss. bagus. Sama yang salah. Salah. Karena Ibu. Ya. Sebenarnya Miss mau mendengar pendapatnya dari beberapa orang lagi, tapi waktu kita tinggal 1 menit lagi. Kita sambung pada pertemuan berikutnya. Apa yang terjadi dengan Yakub di rumah pamannya? Apakah Esau mau berdamai dengan Yakub yang telah mencuri hak kesulungannya? Kita akan sambung pada pertemuan berikutnya. Pintar-pintar ya. Anak kelas Nebula Kosmos ini pintar-pintar menganalisis. Saya tahu jawabannya, Miss. Iya, waktu kita nggak cukup lagi. Saya tahu. Kita berdoa. Oke. Mari kita berdoa. Lipat tutup mata doa. Sungguh-sungguh dimulai. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, hari ini kami sudah belajar bahwa hidup damai Tuhan suka, tapi Tuhan terkadang ada masalah dalam kehidupan kami. Tolonglah kami untuk dapat memaafkan satu sama lain ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa serta mengucap syukur. Amin. See you, bye-bye. Bye-bye. Nice to meet you. Bye-bye. 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 Bye-bye.